agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tahu sesuai dengan tupoksinya. Karena apa yang tadi sangat penting sekali pendidikan untuk para pengurus-pengurus, pemahaman tentang organisasi tupoksi yang ada. Jadi kalau memang dari badan diklat wilayah ini nanti belum bisa melaksanakan di wilayah ini, dari badan diklat Kabupaten Sidoarjo bisa mengadakan diklat sendiri. Apa kelemahannya, apa kekurangannya, dari segi apa kekurangan di Kabupaten Sidoarjo ini, maka disitulah yang dijadikan materi untuk melaksanakan diklat kaderisasi. Lalu hadirin wal hadirat, jadi itu program dari badan diklat wilayah. Kedepannya agar pesantren-pesantren yang ada di wilayah Jawa Timur ini menjadi satu ikatan atau ikatan pondok pesantren Wahidiyah wilayah Jawa Timur. Itu nanti kita bisa istilahnya bisa memberikan pembinaan bisa terarah, bisa tersalurkan dengan baik. Demikian juga dengan program yang diperuntukkan bagi para pengurus ini sudah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Habib. Untuk pemateri dari para pengurus atau diklat yang akan diadakan oleh pengurus ini, panjenengan bisa mengundang dari wilayah maupun dari pusat sesuai dengan bidangnya atau materi apa yang akan panjenengan ambil. Jadi kelemahan-kelemahan itu insya Allah kalau dengan adanya diklat pendidikan pelatihan, insya Allah segala permasalahan-permasalahan paling tidak SDM kita akan lebih meningkat, sehingga harapan beliau Mu'alif Shalawat Wahidiyah menjadikan wali yang intelek yang wali itu akan segera terwujud, bisa terwujud. Nah, ini para bapak para ibu, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Setelah sedikit yang kami sampaikan ini, panjenengan bisa memberikan saran, masukan, arahan atau pertanyaan, karena sifatnya silaturahim kami ke sini tadi istilahnya ya menuntut ilmu saking panjenengan, ta'aruf, memperkenalkan diri, karena kami masih duduk di wilayah ini ya masih baru kali ini, saat ini kami saja kami ingin selaku sini mewakili jadi moderator. Monggo bagi panjenengan yang punya saran dan masukan bagi kami masalah diklat dan kaderisasi, monggo jika ada pertanyaan monggo. Ulun semenjak ini kok kurang konfirmasi ini. Kamu siapa? Cepat di saat kemiskinan itu satu berfungsi menawarkan ini jadikan itu faktor. Bahkan kalau jelaskan 7 tahun yang lalu, baik di wilayah pun juga di pusat. Saya katakan untuk kegiatan pesantren di Al-Qur'an Al-Mufrahiyah itu faktor. Sesuai hanya Allah itu nih panggilan diri terus panggilan ini. Jadi apakah di situ tidak ada di pesantren ada tidak ada bimbingan lagi? Ada. Bahkan mereka yang semuanya begitu mulus, tapi ketika mereka itu sudah terjun di arena yang seperti ini, pokoknya itu jeneng banyak 13 ada rumah sekali. Begitu itu ini. Terus Abu Bising berwadah ini. Mungkin Allah. Terima kasih atas penyampaian. Kalau mungkin bisa dikatakan menjadi curhat dan langsung.
dengan realita di lapangan itu seperti ini. Bahkan ini bukan seperti itu saja. Kita seringkali ke beberapa daerah ke wilayah Jawa Barat, Jakarta itu memang maaf alumni pesantren PA itu yang notabene ada mahasiswa ini itu ratusan. Tapi kalau sudah ada di daerah ini ya ada yang masukan, tapi yang banyak yang tidak ngurus. Karena juga saya itu ke Gorontalo, ke Sulawesi, dibekali dengan alamat-alamat para santri-santri alumni PA, juga alumni dari ATD di Madiun. Setelah sampai di sana saya cari alamatnya, ketemu jawabannya Pak, ya kami sama oleh kantor kami tak konsentrasi masalah dunia dulu. Kecuali mungkin dia itu ada bodoh atau seperti ini. Ini kenyataan di lapangan. Jadi memang kita dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Surabaya Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur itu ibaratnya barometer tentang apa? Tentang perjuangan media dari daerah lain. Maka dari itu kita sudah diamanai di tingkat organisasi, mau tak mau, sulit atau mudah, pekerjaan ini adalah pekerjaan kita bersama yang harus kita upayakan semaksimal mungkin dengan modal dan harus lakukan. Karena kita tidak punya dan mempunyai perjuangan ini adalah beliau sebagai dia terlalu ya kita hubungkan saja. Kita seringkali harus jangan gosok-gosok untuk istilahnya meminta pimpinan secara batinnya pada beliau sebagai dia terlalu. Karena hakikatnya yang punya idea, yang punya perjuangan adalah beliau. Itu secara batinnya dan secara lahiriah. Apa yang telah terjadi dinamika perjalanan di wilayah Provinsi cabang Kabupaten Sidoarjo seperti tadi. Mulai saat ini harus kita mulai berusaha merubah mindset kita, pola pikir kita. Karena yang awalnya kita terkungkung dengan dinamika seperti ini, ya mari kita berusaha untuk keluar dari kumpulan seperti ini. Harus kita pola pikir kita harus kita berubah, kita optimis tidak pesimis dalam perjuangan ini. Kita sama-sama yakin kalau Allah sudah membuka jalan itu akan terrealisasi dengan mudah kalau kita mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulullah SAW. Karena dari kita ketahui dari informasi yang kita dapatkan, meskipun Jawa Timur itu barometer, tapi ternyata daerah-daerah itu masih banyak sekali yang di Jawa Timur khususnya ini masih tingkat pengamalnya pun masih belum memenuhi harapan dari beliau sebagai dia terdapat. Kita di wilayah ini punya sekitar 30 DPC kota dan kabupaten. Tapi yang aktif itu di dalam segala perannya atau tugas dan kewajibannya menjadi pengurus dan pengamal, terutama di bidang organisasi itu masih bisa kita pilih-pilih lagi, kita pilih-pilih. Ada beberapa daerah itu yang ya seperti mohon maaf Probolinggo, seperti itu Situbondo, Pamekasan dan lain-lain. Itu bayi masih lahir tapi belum bisa berjalan. Banyak sekali. Kemana? Di unsur pembantu pimpinannya, unsur pelaksananya masih belum berjalan. Ini semua PR kita bersama yang harapan dari wilayah yang mari kita sinergikan. Harapan kami setelah ada waktunya muscat nanti itu mohon dibentuk badan diklat dan organisasi, kita sinergi, kita sinkronisasi antara wilayah dan
jabat. Harapannya dengan ada sinergi tentang program kerja kita nanti, mudah-mudahan harapan ke depan ini di wilayah Jawa Timur ini jadinya ada peningkatan berapa persen baik secara kuantitas maupun kualitas para pengamal dan pengurus penyiar sholat wahidiyah di wilayah kerja Provinsi Jawa Timur. Ini saja sedikit tambahan oleh Pak Ferdinando. Kalau kita akan merapatkan barisan, artinya kita cancut, ya sebagaimana yang sering kita dengar, al-haqqu bila nidhomin, ya balibuhul batilubin, itu perkara yang hak kalau tidak ditata itu dikalahkan oleh perkara yang batil yang tertata. Nah, ini kita harus optimis, kita harus semangat menata lembaga khidmah penyiar sholat wahidiyah yang ada di dalamnya, ditata dengan baik, semua bidang-bidang ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah optimis akan bisa berjalan dengan baik, baik dari segi penyiarannya, pembinaannya maupun pendidikannya. Ini saya yakin dengan dalil itu pasti sholat wahidiyah ini akan bisa sukses. Mungkin karena kurang himmahnya, kurang semangatnya dari para pengurus-pengurus yang diamanai untuk mengemban tugas ini, mungkin kurang imannya. Di Pangapunten memang beliau Majelis Sholawat Wahidiyah itu mendahulukan, ya kalau kita ikut wahidiyah ini tidak ada apa-apanya. Kalau dihitung secara materi itu memang tidak ada materi yang akan kita dapatkan, tapi dibalik itu semuanya, dibalik ucapan beliau yang tidak ada apa-apanya, justru di situ akan sangat banyak sekali keuntungan yang kita terima, terutama keuntungan ketika kita menghadap kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk itu mari kita bangkitkan semangat kita, optimis kita di dalam perjuangan, ya sesuai dengan yang diamanahkan oleh beliau pada kita semuanya. Ini antar pesantren, antar dibikin itu sing luwih paham, luwih ngertos niku insyaallah Bapak DPC antar sing kuota katakan niku apa Bapak DPC niki dikatakan apa pesantren apa langsung ke DPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, atas pertanyaan itu. Untuk pembinaan jurusan dan wahidiyah yang jelas dari wilayah Jawa Timur khususnya, karena ini masih termasuk wilayah kerja DPD Kabupaten Sidoarjo, tentunya ya kita kurang lebih ke DPD-nya. Minta restu, mungkin koordinasi dulu dengan DPD setempat sambil menggali istilahnya masukan saran, pertimbangan atau arahan dari DPD setempat, baik dari unsur administratifnya atau unsur dewan pimpinan cabangnya. Karena apa? Masih termasuk wilayah kerja DPD PSB Kabupaten Sidoarjo. Ya tidak mungkin kalau dari wilayah itu langsung istilahnya itu masuk ke pesantrennya tanpa ada koordinasi. Kan karena ini masih awal daripada kita baru pertama ini melangkah, setelah kita dilantik, ya mungkin langkah-langkah kami ini istilahnya dengan dan selalu sini ini nantinya kami butuh sangat masukan pertimbangan arahan dari para yai yang dari sini, baik yang beliau di Majelis Taklim maupun dewan pimpinan, agar ke depan nanti kita melangkah itu sesuai dengan mekanisme yang ada, yang telah mekanisme sesuai dengan yang itu yang kami ketahui. Ke depan, insya kita akan kerjasama seperti itu, akan temuan-temuan di lapangan ini akan kami bawa untuk kami laporkan kepada dewan
Surabaya agar kedepannya nanti, karena kalau sudah data non-stop ini kalau nggak dilaksanakan kan berarti oleh data yang non-stop waktunya memang terbuang seperti itu. Kalau non-stop Google, non-stop diskusi kan seperti itu. Ini, jadi kalau mekanismenya sekali lagi saya harus bawahi, kalau mekanisme yang untuk mereka pembinaan profesional terbagian kita tetap mendahulukan mengutamakan untuk silaturahim atau koordinasi dengan DPD-nya dahulu. Karena sekali lagi masih wilayah kerja DPD PSB daerah setempat. Dan cabang yang dimana cabang itu ada pesantrennya. Berkaitan dengan pembinaan di pondok-pondok pesantren yang di wilayah misalkan di DPD Kabupaten Sidoarjo ini, apabila dalam hal pembinaan atau penyiaran di pondok-pondok pesantren, apakah bisa melibatkan DPD setempat? Jadi bisa. Akhirnya antara BPC dengan pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah itu bisa bekerja sama. Misalkan pondok pesantren itu menginginkan agar gurunya ini memahami, mendalami tentang ajaran sholawat Ma'idah dan lain sebagainya, ini DPC harus bisa siap untuk membantu. Harus saling sinergi dan bekerja sama. Jadi kalau memang dibutuhkan oleh pesantren tersebut, maka DPC-nya ini harus siap, utamanya dari badan diklat dan kaderisasi. Jadi bisa sinergi, bisa bekerja sama, bisa saling bantu-membantu. Karena tidak menutup kemungkinan dari pesantren-pesantren ini juga membutuhkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk mendalami tentang kewalitiaan. Kabin Pembinaan Penyiaran Cabang Sidoarjo. Beberapa sambutan yang sudah saya ikuti tadi disampaikan mengenai kurikulum dan pembinaan. Saya ini bingungnya itu tadi kan awalnya kurikulum. Kalau kurikulum itu kan sifatnya berjenjang. Sifatnya berjenjang, otomatis ada sifatnya itu evaluasi. Contoh seperti pelatihan apa diterapkan di sekolah mana, nanti kemudian ada evaluasi, ada ujian, dan kemudian ada piagam. Apa seperti itu. Dan yang kedua adalah tadi disampaikan pembinaan. Yang saya tanyakan ini yang membingungkan saya tadi kan ada dua versi, ada kurikulum dan ada pembinaan secara spontan. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ini tadi disampaikan agak sedikit membingungkan. Jadi kalau semacam kurikulum itu diberikan kepada pondok-pondok pesantren yang memang siap untuk melaksanakan, karena hal ini juga butuh yang disampaikan oleh panjenengan itu tadi, butuh adanya evaluasi, kemudian ada tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Dan hal ini tidak mungkin dilaksanakan kecuali di pondok pesantren. Kalau memang di Sidoarjo ini ada pondok pesantren yang memang siap untuk menjalankan kurikulum tersebut, insya Allah dari badan iklan kaderisasi dari pusat itu ada kurikulumnya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin ketika saya ngomong-ngomongan dengan beliau. Ini kalau memang siap, boleh. Kemudian dari DPD itu kan sifatnya itu tidak, artinya waktu. Ini hanya sifatnya itu waktunya itu terbatas, tidak seperti di pondok pesantren. Hanya sekedarnya saja. Mungkin itu bisa diartikan tidak kita masukkan kurikulum, tapi secara pengertiannya ya pembinaan saja. Mungkin anak-anak tersebut diajarkan materi-materi kewalitiaan yang dapat dipahami oleh anak-anak. Kalau pembinaan untuk para pengurus yang ada di sini, ya kita adakan semacam diklat, kemudian upgrade